terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah banyak bukti dan jejak digital terkait provokasi yang dilakukan Rizik Syihab dan kelompoknya. Mohon kiranya para penegak hukum hadir dan peduli terhadap keamanan dan stabilitas nasional negara yang hendak mereka kacaukan. Allahu Akbar! Kelompok XHTI dan FPI beserta kelompok barisan sakit hati lainnya berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi. Habib Kazim Mas Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kazim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad yang 29. Saya Nabi Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Waduh, demutarin saja harus kita hormati ucap Habib ini. Ente punya pengagungan hormat, kata beliau, kepada Masjid Tarim itu, kata beliau, bahkan kepada debu Masjid Tarim, ente hormatin, muliain. Ente hormatin, muliain. Ini parah nih. Ini tempat duduknya Habib Umar Muhdar yang magang dari Jambal. Jadi kalau saat di sini terlalu tempat dan tinggi kelihatan Ka'bah. What? Sekarang di mana nih? Berada di mana sekarang? Hah? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya Habib Umar Muhdar. Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini, kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana
yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia, dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, setiap bikin majelis maulid di Siwun selalu dihadiri Rasulullah SAW. Suatu saat beliau tidak melihat Kanjeng Nabi hadir, heran, loh kok tumben Rasulullah nggak hadir? Bingung beliau. Coba ulangi lagi, baca lagi dari depan 2 kali, ternyata Kanjeng Nabi belum hadir. Sampai 3 kali Nabi belum hadir. Akhirnya Habib Ali bilang, tolong periksa yang hadir. Semua diperiksa, sakunya sae diperiksa kabeh, ternyata ada satu yang bawa baku. Tolong usahakan yang perokok kalau maulid jangan bawa rokok. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet, kamu kiai bangsa. Kau yang monyet, goblok monyet, kurang ajar. Goblok monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Halo sahabat kajian viral. Inilah penjelasan ceramah Habib satu tema yang sama. Namun dalam penyebutan jumlah khatamnya berbeda dari penjelasan Habib lain. Apakah setiap kitab mereka berbeda-beda sehingga cerita satu tema bisa beda penjelasan penyebutan khatam Al-Qur'annya? Menurut kalian bagaimana? Coba lihat video versi satunya yang sebelumnya saya upload. Dan ini menurut versi Habib Taufik Assegaf. Ketika beliau mendengarkan sejarahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang perempuan. Dia gali kuburan, untuk bakal kuburannya dia menghatam Quran 7.000 kali. Habib Ahmad Mudhor menyatakan Ahmad Mudhor mau kalah sama Rabi'ah. Jangan ada satupun yang mengungguli Ahmad Mudhor, kata dia. Gak bisa. Dari kuburan dihatamkan 17.000 kali. Rahman Assegaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Katakan ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa?
karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini, ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wujud. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman ring soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah banyak bukti dan jejak digital terkait provokasi yang dilakukan Rizik Syihab dan kelompoknya. Mohon kiranya para penegak hukum hadir dan peduli terhadap keamanan dan stabilitas nasional negara yang hendak mereka kacaukan. Allahu Akbar! Kelompok XHTI dan FPI beserta kelompok barisan sakit hati lainnya berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi. Allahu Akbar! Habib Kazim Mas-Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kazim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup.
Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Waduh, demutarin saja harus kita hormati ucap Habib ini. Ente punya pengagungan hormat kata beliau kepada Masjid Tarim itu kata beliau, bahkan kepada debu Masjid Tarim, ente hormatin, muliain. Ente hormatin, muliain. Ini parah nih. Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang magang dari Jambal. Jadi kalau saat di sini terlalu tempat dan begini kelihatan Ka'bah. Sekarang di mana nih? Saya berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya Habib Umar Mukhdar. Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini, kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, setiap bikin majelis maulid di Siwun selalu dihadiri Rasulullah SAW. Suatu saat beliau tidak melihat Kanjeng Nabi hadir, heran, loh kok tumben Rasulullah nggak hadir? Bingung beliau. Coba ulangi lagi, baca lagi dari depan 2 kali, ternyata Kanjeng Nabi belum hadir. Sampai 3 kali Nabi belum
Akhirnya Habib Ali bilang, tolong periksa yang hadir. Semua diperiksa sakunya, sa'i diperiksa kabeh, ternyata ada satu yang bawa baku. Tolong usahakan yang perokok kalau maulid jangan bawa rokok. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet, kamu kiai bangsa. Kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Halo sahabat kajian viral. Inilah penjelasan ceramah Habib satu tema yang sama. Namun dalam penyebutan jumlah khatamnya berbeda dari penjelasan Habib lain. Apakah setiap kitab mereka berbeda-beda sehingga cerita satu tema bisa beda penjelasan penyebutan khatam Al-Qur'annya? Menurut kalian bagaimana? Coba lihat video versi satunya yang sebelumnya saya upload. Dan ini menurut versi Habib Taufik Assegaf. Ketika beliau mendengarkan sejarahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini seorang perempuan. Dia gali kuburan, untuk bakal kuburannya dia menghatam Quran 7.000 kali. Habib Ahmad Mudhar menyatakan Ahmad Mudhar mau kalah sama Rabi'ah. Jangan ada satupun yang mengungguli Ahmad Mudhar, katanya. Gak bisa. Gali kuburan dihatamkan 17.000 kali. Dr. Rahman Assegaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Katakan ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut.
Kemudian dilihat siapa yang ngasih anjing ini. Cering nyaman ring soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Alami Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah banyak bukti dan jejak digital terkait provokasi yang dilakukan Rizik Syihab dan kelompoknya. Mohon kiranya para penegak hukum hadir dan peduli terhadap keamanan dan stabilitas nasional negara yang hendak mereka kacaukan. Allahu Akbar. Kelompok XHTI dan FPI beserta kelompok barisan sakit hati lainnya berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi. Habib Kazim Mas-Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kazim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad yang 29. Saya Nabi Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Alami Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. 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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Waduh, Debu Tarim saja harus kita hormati ucap Habib ini. Ente punya pengagungan hormat, kata beliau, kepada Masjid Tarim itu, kata beliau, bahkan kepada debu Masjid Tarim, ente hormatin, muliain. Ente hormatin, muliain. Ini parah ini. Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang magang di Jambal. Jadi kalau saat di sini terlalu tempat dan tinggi kelihatan Ka'bah. Sekarang gimana nih? Sen berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya
Habib Umar Muhdar. Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah, yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, setiap bikin majelis maulid di Siwun selalu dihadiri Rasulullah SAW. Suatu saat beliau tidak melihat Kanjeng Nabi hadir, heran, loh kok tumben Rasulullah nggak hadir. Bingung beliau. Coba ulangi lagi, baca lagi dari depan 2 kali, ternyata Kanjeng Nabi belum hadir. Sampai 3 kali Nabi belum hadir. Akhirnya Habib Ali bilang, tolong periksa yang hadir. Semua diperiksa sakunya, sae diperiksa kabeh, ternyata ada satu yang bawa baku. Tolong usahakan yang perokok kalau maulid jangan bawa rokok. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Halo sahabat kajian viral. Inilah penjelasan ceramah Habib satu tema yang sama. Namun dalam penyebutan jumlah khatamnya berbeda dari penjelasan Habib lain. Apakah setiap kitab mereka berbeda-beda sehingga cerita satu tema bisa beda penjelasan penyebutan khatam Al-Qur'annya? Menurut kalian bagaimana? Coba lihat video versi satunya yang sebelumnya saya upload. Dan ini menurut versi Habib Taufik Assegaf. Ketika beliau mendengarkan sejarahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini seorang perempuan. Dia gali kuburan, untuk bakal kuburannya dia menghatam Quran 7.000 kali. Habib Ahmad Muhdar menyatakan Ahmad Muhdar mau kalah sama Rabi'ah. Jangan ada satupun yang mengungguli Ahmad Muhdar, kata dia. Gak bisa. Gali kuburan dihatamkan 17.000 kali. Rahman, Assegaf, Masya Allah.
Beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Katakan ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman ring soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Alami Abdullah bin Husain bin Tahir itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah banyak bukti dan jejak digital terkait provokasi yang dilakukan Rizik Syihab dan kelompoknya. Mohon kiranya para penegak hukum hadir dan peduli terhadap keamanan dan stabilitas nasional negara yang hendak mereka kacaukan. Allahu Akbar. Kelompok XHTI dan FPI beserta kelompok barisan sakit hati lainnya berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusi. Habib Kazim Mas-Segaf ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kazim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya.
Subhanallah, malamnya si Sayyid itu mimpi datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad yang 29. Saya Nabi Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. Hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Waduh, Debu Tarim saja harus kita hormati ucap Habib ini. Ente punya pengagungan hormat, kata beliau, kepada Masjid Tarim itu, kata beliau, bahkan kepada debu Masjid Tarim, ente hormatin, muliain. Ente hormatin, muliain. Ini parah nih. Ini tempat duduknya Habib Umar Mukhdar yang magang dari Jambal. Jadi kalau saat di sini terlalu tempat dan tinggi kelihatan Ka'bah. Sekarang di mana nih? Saya berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Balawi. Masjid pertama di Tarim. Nah, teman-teman semua, ini adalah masjid pertama di kota Tarim, teman-teman. Dan ini adalah tempat duduknya Habib Umar Mukhdar. Dikatakan oleh beliau ini, kalau duduk di sini, kita bisa langsung melihat Ka'bah, teman-teman. Ini perkara yang silahkan teman-teman nilai sendiri. Katanya bisa melihat langsung Ka'bah dari tempat duduknya Habib ini. Luar. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka
disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, setiap bikin majelis maulid di Siwun selalu dihadiri Rasulullah SAW. Suatu saat beliau tidak melihat Kanjeng Nabi hadir, heran, loh kok tumben Rasulullah nggak hadir? Bingung beliau. Coba ulangi lagi, baca lagi dari depan 2 kali, ternyata Kanjeng Nabi belum hadir. Sampai 3 kali Nabi belum hadir. Akhirnya Habib Ali bilang, tolong periksa yang hadir. Semua diperiksa, sakunya sae diperiksa kabeh, ternyata ada satu yang bawa baku. Tolong usahakan yang perokok kalau maulid jangan bawa rokok. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet, kamu kiai bangsa. Kau yang monyet, goblok monyet, kurang ajar. Goblok monyet, kurang ajar. Otak kayak goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Halo sahabat kajian viral. Inilah penjelasan ceramah Habib satu tema yang sama. Namun dalam penyebutan jumlah khatamnya berbeda dari penjelasan Habib lain. Apakah setiap kitab mereka berbeda-beda sehingga cerita satu tema bisa beda penjelasan penyebutan khatam Al-Qur'annya? Menurut kalian bagaimana? Coba lihat video versi satunya yang sebelumnya saya upload. Dan ini menurut versi Habib Taufik Assegaf. Ketika beliau mendengarkan sejarahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini seorang perempuan. Dia gali kuburan, untuk bakal kuburannya dia menghatam Quran 7.000 kali. Habib Ahmad Mudhar menyatakan Ahmad Mudhar mau kalah sama Rabi'ah. Jangan ada satupun yang mengungguli Ahmad Mudhar, kata dia. Gak bisa. Gali kuburan dihatamkan 17.000 kali. Dr. Rahman Assegaf, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la syekh man la lahu syekh. Syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Katakan ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak.
Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman ring soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akilabiha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Abdullah bin Husain bin Tahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban
Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar